bisa makin runyam terancam bubar dan bangkrut. Lagi-lagi turnamen buat kisruh kontroversial tepat tadi malam. Vietnam dan Thailand putuskan keluar dari AFF. Sponsor turnamen marah besar dan kecam organisasi sampah penuh mafia judi. Gaji wasit dan karyawan tidak dibayar. Indonesia dan Malaysia keluar dari AFF jadi harapanku usai laga janggal tadi malam. Penasaran? Tonton video sampai habis. Gila, isu Indonesia keluar dari AFF semakin memanas dan penuh drama. Bahkan beberapa media YouTube ada yang menyebut AFF sudah kehabisan uang. Hadiah untuk gelar juara dipotong sampai konon bikin Thailand, Vietnam ngamuk. Perlu diketahui semenjak Indonesia tersingkir, semifinal pun jadi sepi dan trafiknya menurun drastis karena timnas Indonesia sudah keluar dari turnamen. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasannya berikut ini. Yes, alhamdulillah fans timnas Indonesia auto bahagia dan bangga melihat ini. Di tengah pernyataan Towel dan Akmal yang bodoh sebut STY wajib dipecat dan menang cuma karena hoki semata. Ketum PSSI Erick Thohir perpanjang kontrak Shin Tae-yong sampai 2030 agar timnas Indonesia lolos 2 kali ke Piala Dunia jadi harapanku. Di sisi lain ini pernyataan jujur STY tepat diberitakan tadi malam. Tonton video ini sampai habis. Pelatih Belanda Ronald Koeman izinkan Tijjani Reinders perkuat timnas Indonesia di laga leg kedua lawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang untuk membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Pemerintah buat aturan khusus 2 warga negara khusus Indonesia Belanda jadi 2 harapanku. Di sisi lain ini, pernyataan hebat Tijjani yang tepat dini hari tadi diberitakan media nasional. Begini penjelasan lengkapnya. Menyala abangku tepat tadi malam auto gemparkan Eropa. Akhirnya doa publik terkabulkan. Pemain naturalisasi timnas Indonesia berinisial SW. Tampil catatkan statistik lagi yang bisa bikin Australia, Bahrain, Cina auto ketar-ketir. Penasaran? Simak fakta bahagianya berikut ini. Indonesia tembus level dunia. Tapi kekalahan dari timnas Indonesia membuat pemain Arab Saudi kacau balau Indonesia sekarang berada di level dunia. Namun kekalahan dari timnas Indonesia meninggalkan dampak besar pada pemain Arab Saudi. Mengapa mereka masih kesulitan untuk bangkit setelah kekalahan ini? Apa yang sebenarnya mengganggu pikiran mereka? Simak penjelasannya berikut. Venezia FC cari bek baru timnas Indonesia. Jay Itzes justru makin diuntungkan rezeki nomplok untuk Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari Venezia FC yang tengah mencari bek baru. Tanpa disangka, Jay Itzes, pemain timnas Indonesia, justru menjadi salah satu yang diuntungkan. Mengapa pemain ini begitu menarik perhatian klub Serie A tersebut? Temukan jawabannya di video ini. Pelatih timnas Jerman konfirmasi menerima tawaran FIFA Matchday lawan timnas Indonesia persiapan untuk ke Piala Dunia 2026. Digelar di Gelora Bung Karno. Tiket seharga 2 jutaan. Media dunia 40 negara berbondong-bondong meliput ke Jakarta. Lagu Indonesia Raya auto viral lagi seperti ketika lawan Argentina jadi 3 harapanku usai Erick Thohir ambil keputusan hebat ini. Apakah itu? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Negara aneh tukang ikut-ikut timnas Indonesia, hahaha. Nguyen Xuan Phan jadi kunci timnas Vietnam perlu lebih banyak pemain naturalisasi. Timnas Vietnam menunjukkan kemajuan pesat, namun mereka masih membutuhkan sosok-sosok pemain naturalisasi untuk mendongkrak performa tim. Lalu apa yang membuat Nguyen Xuan Phan menjadi pemain penting dalam strategi ini? Pelajari bagaimana naturalisasi bisa membawa Vietnam ke level yang lebih tinggi hanya di video ini. Posisi kuat lolos ke Piala Dunia 2026. FIFA bilang timnas Indonesia kini dilatih Shin Tae-yong sampai skuadnya begini. Tadi sangka FIFA kini mengakui bahwa timnas Indonesia berada di jalur yang tepat untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan skuad yang dilatih Shin Tae-yong, Indonesia kini jadi tim yang tak bisa dianggap remeh.
Apa yang membuat FIFA menganggap Indonesia sebagai pesaing serius? Temukan jawabannya di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Bisa makin runyam terancam bubar dan bangkrut. Lagi-lagi turnamen buat kisruh kontroversial tepat tadi malam. Vietnam dan Thailand putuskan keluar dari AFF. Sponsor turnamen marah besar dan kecam organisasi sampah penuh mafia judi. Gaji wasit dan karyawan tidak dibayar. Indonesia dan Malaysia keluar dari AFF jadi harapanku usai laga janggal tadi malam. Penasaran? Tonton video sampai habis. Laga penuh tensi antara tuan rumah Singapura dan Vietnam berlangsung dengan keras diwarnai dengan keputusan wasit yang kontroversial dan dianggap merugikan kedua tim. Pada menit ke-84, Vietnam berhasil mengejutkan Singapura lewat gol indah dari Nguyen Xuan San alias Rafaelson. Ia melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti yang menghujam gawang tuan rumah. Namun, kegembiraan Vietnam tidak berlangsung lama. Wasit asal Korea Selatan, Kim Wo-sang, membatalkan gol tersebut dengan alasan bahwa sebelum melakukan tembakan, Rafaelson lebih dulu melakukan handball. Keputusan tersebut langsung memicu kontroversi di kalangan pemain dan penonton. Kim Wo-sang pun memutuskan untuk memeriksa VAR yang berlangsung cukup lama. Setelah 5 menit meninjau tayangan ulang, akhirnya wasit tetap memutuskan bahwa handball memang dilakukan oleh Rafaelson dan gol itu dianulir. Keputusan tersebut membuat Nguyen Xuan San sangat marah dan tampak mengamuk karena merasa tidak terima. Namun, ketegangan belum berakhir di laga ini. Pada menit ke-8, Vietnam mendapat kesempatan emas melalui tendangan penalti setelah Shakir Hamzah dianggap melakukan handball. Insiden ini bermula ketika penyerang Vietnam, Nguyen Tien Linh, mengirimkan umpan silang ke depan gawang Singapura. Kiper Singapura gagal menggapai bola yang kemudian coba diamankan oleh Shakir Hamzah. Dalam duel dengan Nguyen Xuan San, Shakir terjatuh dan tanpa sengaja tangannya menyentuh bola. Wasit pun menunjuk titik penalti untuk Vietnam. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, tidak tinggal diam. Ia melakukan protes keras dari bangku cadangan yang akhirnya membuatnya mendapat kartu kuning. Menanggapi situasi tersebut, beberapa pihak mulai mempertanyakan kualitas pengelolaan turnamen AFF dengan beberapa orang merasa bahwa turnamen ini justru memperburuk kualitas sepak bola Asia Tenggara. Bagaimana menurut kalian, apakah keputusan wasit sudah tepat? Atau justru seharusnya pertandingan ini mendapat perhatian lebih? Ayo, berikan pendapat kalian di kolom komentar. Gila, isu Indonesia keluar dari AFF semakin memanas dan penuh drama. Bahkan beberapa media YouTube ada yang menyebut AFF sudah kehabisan uang. Hadiah untuk gelar juara dipotong sampai konon bikin Thailand, Vietnam ngamuk. Perlu diketahui semenjak Indonesia tersingkir, semifinal pun jadi sepi dan trafiknya menurun drastis karena Timnas Indonesia sudah keluar dari turnamen. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak penjelasannya berikut ini. Kegagalan Indonesia untuk melaju ke semifinal Piala AFF 2024 kembali memunculkan beragam rumor, salah satunya mengenai kemungkinan keluarnya PSSI dari kompetisi AFF. Seperti yang kita ketahui, pertandingan terakhir Indonesia melawan Filipina pada Sabtu, 21 Desember 2024 menjadi titik akhir perjalanan Timnas Garuda di turnamen ini. Laga yang digelar di Stadion Manahan tersebut berakhir dengan kekalahan 0-1 untuk Indonesia, hasil dari tendangan penalti yang sukses dieksekusi oleh Filipina. Kegagalan ini memunculkan banyak spekulasi di mana sebagian besar pihak menganggapnya sebagai buah dari penampilan kurang maksimal para pemain Indonesia serta beberapa drama yang terjadi selama pertandingan. Namun tak sedikit pula yang menyebutkan bahwa keputusan wasit kembali menjadi faktor yang merugikan Timnas Merah Putih. Isu mengenai ketidakadilan wasit terhadap Indonesia memang sudah sering muncul, terutama dalam beberapa tahun terakhir di turnamen AFF.
Contoh lain yang menguatkan pendapat ini adalah pada Piala AFF U19 2022 di matchday terakhir Grup A, serta keputusan wasit yang kontroversial di Piala AFF U23 2023 yang dianggap merugikan Indonesia. Hal-hal inilah yang membuat sebagian besar warganet memberikan dukungan terhadap kemungkinan keluarnya PSSI dari AFF jika hal itu benar-benar terjadi. Lantas, apakah sekarang saat yang tepat bagi Indonesia untuk mempertimbangkan keluar dari AFF? Apakah keputusan tersebut akan membawa dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia atau justru akan membuat kita kehilangan peluang untuk bersaing di level regional? Bagaimana menurut kalian? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Yes, alhamdulillah fans Timnas Indonesia auto bahagia dan bangga melihat ini. Di tengah pernyataan Towel dan Akmal yang bodoh sebut STY wajib dipecat dan menang cuma karena hoki semata. Ketum PSSI Erick Thohir perpanjang kontrak Shin Tae-yong sampai 2030 agar Timnas Indonesia lolos 2 kali ke Piala Dunia jadi harapanku. Di sisi lain ini pernyataan jujur STY tepat diberitakan tadi malam. Tonton video ini sampai habis. Aku jamin kalian pasti bahagia mendengarnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini mengungkapkan rasa respek yang mendalam terhadap pencapaian Shin Tae-yong dalam membangun Timnas Indonesia selama 4 tahun terakhir. Dalam wawancara dengan media Korea Selatan Best 11, Erick berbicara soal perkembangan sepak bola Indonesia dan peran besar Shin Tae-yong dalam meraih kesuksesan itu. Erick menuturkan bahwa langkah pertama yang ia ambil setelah terpilih sebagai ketum PSSI adalah memastikan PSSI dapat mendukung Shin Tae-yong dalam mengembangkan sepak bola Indonesia. Hal pertama yang saya lakukan setelah terpilih jadi ketum PSSI adalah mengimplementasi bagaimana kami PSSI dapat membantu pelatih STY mengembangkan sepak bola Indonesia, jelas Erick. Selain itu, Erick juga memuji kebijakan strategis yang telah diambil seperti pertandingan melawan tim besar dunia seperti Argentina. Ia menilai langkah tersebut sangat positif dan merupakan representasi dari visi masa depan sepak bola Indonesia. Pertandingan melawan tim terkuat di dunia seperti Argentina adalah rencana aksi yang sangat positif yang mewakili masa depan sepak bola Indonesia dan visinya, ujar Erick. Tak hanya itu, Erick juga menyentuh soal kebijakan pengambilan pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini telah membuka peluang besar bagi pemain dengan potensi luar biasa yang bisa dinaturalisasi. Faktanya, hal tersebut memicu minat para pemain yang memiliki potensi untuk dinaturalisasi dan bertindak sebagai katalisator dalam kurung pengubah permainan, katanya. Erick menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan agar sumber daya pemain keturunan bisa lebih mudah diakses oleh Timnas Indonesia. Untuk membuat sumber daya ini, pemain keturunan bisa diakses oleh Timnas Indonesia, tambahnya. Terakhir, Erick kembali mengungkapkan rasa hormat yang besar terhadap Shin Tae-yong. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan ini menunjukkan ketulusan dalam melaksanakan semua rencana yang telah disusun PSSI. Coach Shin percaya pada rencana yang saya dan PSSI miliki, kata Erick. Dan dia bekerja sama dengan saya untuk mengeksekusinya secara tulus. Erick menutup dengan pujian mendalam terhadap prestasi yang telah ditorehkan oleh Shin Tae-yong untuk sepak bola Indonesia. Saya sangat menghormati banyak prestasi yang telah dipersembahkan Shin Tae-yong untuk sepak bola Indonesia, pungkas Erick. Bagaimana menurut kalian pembaca? Apakah langkah-langkah yang diambil Erick Thohir dan Shin Tae-yong akan terus membawa kemajuan bagi sepak bola Indonesia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pelatih Belanda Ronald Koeman izinkan Tijjani Reinders perkuat Timnas Indonesia di laga leg kedua lawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang untuk membantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Pemerintah buat aturan khusus 2 warga negara khusus Indonesia Belanda jadi 2 harapanku. Di sisi lain ini, pernyataan hebat Tijjani yang tepat dini hari tadi diberitakan media nasional. Begini penjelasan lengkapnya. Tijjani Reinders mengungkapkan bahwa budaya Indonesia memiliki pengaruh besar dalam membentuk dirinya hingga menjadi sosok yang kita kenal sekarang, meski ia memilih untuk membela Timnas Belanda. Dalam wawancara dengan kanal YouTube AC Milan pada Jumat 27/12/2024,
Gelandang AC Milan ini menceritakan bahwa ia memiliki darah campuran dengan ibu yang berasal dari Indonesia dan ayah dari Belanda. Tidjani mengungkapkan bahwa akulturasi budaya ini sangat berharga baginya. Masa kecil saya sangat dipengaruhi budaya Indonesia dan Belanda, itu yang membuat saya menjadi seperti sekarang ini, ujarnya. Ia menyadari bahwa campuran kedua budaya tersebut membantunya membentuk karakter dan sikap hidupnya. Dari Belanda, saya mengambil sikap untuk merendah. Dari Indonesia, saya mengambil banyak pelajaran tentang merasa sangat bangga dengan apa yang telah dicapai, tambahnya menunjukkan bagaimana kedua budaya tersebut memberikan pengaruh positif dalam kehidupannya. Meskipun Tidjani memilih untuk membela timnas Belanda, ia tetap merasa memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Indonesia. Hal ini juga berlawanan dengan pilihan sang adik Eliano Reijnders yang memilih untuk membela timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian tentang perjalanan Tidjani Reijnders yang memiliki darah campuran dan bagaimana budaya Indonesia mempengaruhi dirinya? Apakah kalian setuju dengan pandangannya tentang budaya yang membentuk karakter? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Menyala abangku tepat tadi malam auto gemparkan Eropa. Akhirnya doa publik terkabulkan. Pemain naturalisasi timnas Indonesia berinisial SW. Tampil catatkan statistik lagi yang bisa bikin Australia, Bahrain, Cina auto ketar-ketir. Penasaran? Simak fakta bahagianya berikut ini. Sandy Walsh, pemain timnas Indonesia, kembali dipercaya sebagai starter setelah 5 bulan berada di bangku cadangan dalam pertandingan antara KV Mechelen melawan Standard Liège di Liga Belgia 2024 hingga 2025. Laga yang berlangsung pada Jumat dalam kurung 27 Desember 2024 dini hari waktu Indonesia Barat di Achterdeekazerne, Mechelen, Belgia berakhir imbang 0-0. Ini adalah penampilan ke-6 Sandy di Liga Belgia musim ini setelah terakhir kali ia menjadi starter pada Juli 2024 saat KV Mechelen bermain imbang 1-1 melawan klub Brugge. Sejak itu ia lebih sering ditempatkan di bangku cadangan dan beberapa kali mengalami cedera. Dalam pertandingan melawan Standard Liège, meski bermain sebagai starter, Sandy tidak tampil penuh. Ia digantikan oleh Aziz Owatara Mohamed pada menit ke-74. Berdasarkan data dari SofaScore, Sandy tampil cukup pasif dengan hanya mencatatkan 1 sapuan dan 93 sentuhan bola sepanjang pertandingan. Ia melepaskan 7 umpan panjang, namun hanya 3 yang sukses. Selain itu, ia juga mencatatkan 1 tembakan, namun sayangnya tidak tepat sasaran. Kembalinya Sandy sebagai starter tentu memberikan harapan positif. Kedepannya, KV Mechelen akan bertandang ke markas Cercle Brugge di Jan Breydel Stadium, Bruges, Belgia, pada 13 Januari 2025. Bagaimana pendapat kalian tentang penampilan Sandy Walsh? Apakah ia akan semakin menunjukkan peningkatan di pertandingan mendatang? Silakan tulis komentar kalian. Indonesia tembus level dunia. Tapi kekalahan dari timnas Indonesia membuat pemain Arab Saudi kacau balau Indonesia sekarang berada di level dunia. Namun kekalahan dari timnas Indonesia meninggalkan dampak besar pada pemain Arab Saudi. Mengapa mereka masih kesulitan untuk bangkit setelah kekalahan ini? Apa yang sebenarnya mengganggu pikiran mereka? Simak penjelasannya berikut. Pelatih timnas Arab Saudi, Hervé Renard, baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap fokus pemainnya setelah timnya nyaris dipermalukan Yaman di Piala Teluk 2024. Meski Arab Saudi akhirnya meraih kemenangan, performa mereka masih jauh dari memuaskan, terutama setelah kekalahan dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Renard mengakui bahwa meskipun timnya berhasil meraih 2 kemenangan dari 3 pertandingan setelah kekalahan tersebut, ia masih merasa cemas dengan kondisi tim. Kekalahan dari Indonesia menurutnya memberikan dampak besar terhadap konsentrasi para pemainnya. Pertandingan ini aneh tetapi ya sering terjadi di dunia sepak bola, ujar Renard seperti dikutip dari aryadiah.com. Hal positifnya adalah kami kembali memetik kemenangan. Keterampilan dan fokus menjadi salah satu dasar bermain sepak bola. Renard menambahkan setelah kembali melatih, ia melihat penurunan konsentrasi dari pemain-pemainnya yang menjadi tantangan besar dalam memperbaiki performa tim.
Setelah saya kembali melatih, saya melihat penurunan konsentrasi dari pemain. Itu yang kami alami, kami pun berupaya memperbaiki, jelas pelatih asal Prancis itu. Karena itu penting, terutama dalam menjalani pertandingan internasional. Kondisi ini tentu menjadi catatan penting bagi Arab Saudi, yang harus meningkatkan fokus dan konsentrasi agar tidak terulang lagi di pertandingan-pertandingan mendatang. Bagaimana menurut kalian? Apakah Arab Saudi akan bisa segera kembali ke performa terbaiknya setelah kekalahan dari Indonesia? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Venezia FC cari bek baru timnas Indonesia. Jay Itzes justru makin diuntungkan rezeki nomplok untuk Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari Venezia FC yang tengah mencari bek baru. Tanpa disangka, Jay Itzes, pemain timnas Indonesia, justru menjadi salah satu yang diuntungkan. Mengapa pemain ini begitu menarik perhatian klub Serie A tersebut? Temukan jawabannya di video ini. Venezia FC dikabarkan akan mendatangkan bek senior Napoli Juan Jesus pada bursa transfer musim dingin 2025. Jika kabar ini benar, maka Jay Itzes bisa mendapatkan keuntungan besar. Sebagai pemain muda, Jay akan memiliki kesempatan berharga untuk belajar banyak dari Juan Jesus yang berusia 33 tahun. Sosok Juan Jesus sendiri sangat penting dalam kesuksesan Napoli meraih gelar juara Liga Italia 2022 hingga 2023 dan kedatangannya bisa memberikan dampak positif bagi lini pertahanan Venezia. Venezia saat ini berada dalam situasi yang sulit setelah bek mereka, Michael Svoboda, mengalami cedera ACL yang parah. Svoboda kemungkinan besar akan absen hingga akhir musim untuk pemulihan cederanya. Keadaan ini memaksa Venezia untuk mencari pengganti, dan nama Juan Jesus menjadi pilihan utama untuk memperkuat pertahanan tim. Di sisi lain, Venezia juga tengah berada dalam ketegangan karena Jay Itzes dilaporkan sedang dipantau oleh beberapa klub Eropa. Namun meskipun ada banyak tawaran, kabar yang beredar menyebutkan bahwa bek timnas Indonesia tersebut masih ingin bertahan di Venezia, terutama karena kontraknya yang masih panjang hingga 2027 mendatang. Bagaimana menurut kalian? Apakah kedatangan Juan Jesus akan memperkuat pertahanan Venezia dan memberikan dampak positif bagi perkembangan Jay Itzes? Atau apakah Jay Itzes sebaiknya mempertimbangkan tawaran dari klub-klub Eropa lainnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pelatih timnas Jerman konfirmasi menerima tawaran FIFA Matchday lawan timnas Indonesia persiapan untuk ke Piala Dunia 2026. Digelar di Gelora Bung Karno. Tiket seharga 2 jutaan. Media dunia 40 negara berbondong-bondong meliput ke Jakarta. Lagu Indonesia Raya auto viral lagi seperti ketika lawan Argentina. Jadi 3 harapanku usai Erick Thohir ambil keputusan hebat ini. Apakah itu? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya memberikan klarifikasi mengenai kabar yang beredar tentang timnas Indonesia yang dikabarkan akan menghadapi timnas Jerman dalam laga FIFA Matchday tahun depan. Kabar ini pertama kali mencuat setelah anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyebutkan bahwa pihak PSSI telah memberikan tawaran kepada DFB Asosiasi Sepak Bola Jerman untuk menggelar laga persahabatan pada FIFA Matchday. Erick Thohir mengungkapkan bahwa PSSI memang sedang berusaha melobi beberapa negara besar untuk menjadi lawan Indonesia pada FIFA Matchday tahun depan. Kita tahun depan ada FIFA Matchday, kalau bisa ya seperti pertandingan Argentina diumumkan pada akhir tahun, kata Erick Thohir mengacu pada laga melawan Argentina yang sebelumnya diumumkan di akhir tahun. PSSI sedang menjalin komunikasi dengan beberapa negara besar seperti Jerman, Portugal, Brasil, dan Spanyol untuk memastikan adanya lawan tangguh dalam FIFA Matchday. Kami juga sedang melobi-lobi negara-negara besar. Ada Jerman, Portugal, Brasil, atau Spanyol supaya ada kalender kita dalam FIFA Matchday. Paling tidak ada satu lawan yang besar, tambah Erick Thohir. Jika respons dari negara-negara tersebut positif, PSSI berjanji akan segera mengumumkan pertandingan tersebut secara resmi. Hal ini tentu saja menjadi kabar baik bagi para penggemar sepak bola Indonesia yang berharap timnas Indonesia bisa terus berkembang melalui pertandingan melawan tim-tim besar dunia. Bagaimana pendapat kalian?
Apakah kalian mendukung langkah PSSI dalam melobi negara-negara besar untuk menghadapi timnas Indonesia? Tulis komentar kalian di bawah. Negara aneh tukang ikut-ikut timnas Indonesia, hahaha. Nguyen Xuan San jadi kunci timnas Vietnam perlu lebih banyak pemain naturalisasi. Timnas Vietnam menunjukkan kemajuan pesat, namun mereka masih membutuhkan sosok-sosok pemain naturalisasi untuk mendongkrak performa tim. Lalu apa yang membuat Nguyen Xuan San menjadi pemain penting dalam strategi ini? Pelajari bagaimana naturalisasi bisa membawa Vietnam ke level yang lebih tinggi hanya di video ini. Timnas Vietnam berhasil melangkah ke ambang final AFF 2024 setelah meraih kemenangan 2-0 atas timnas Singapura dalam laga semifinal leg pertama yang digelar pada Kamis 26/12/2024 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Jalan Besar, Kallang, Singapura. 2 gol kemenangan Vietnam dicetak oleh Nguyen Tien Linh melalui tendangan penalti pada menit ke-11 dan Nguyen Xuan San pada menit ke-14. Gol kedua Xuan San ini menjadi yang ketiga dalam 2 penampilan pertamanya bersama timnas Vietnam, menambah pencapaian impresifnya. Rekan setim Xuan San, Du Duy Man, memberikan pujian tinggi terhadap penyerang berusia 27 tahun tersebut. Xuan San adalah penyerang hebat, ujar Du Duy Man setelah pertandingan, seperti dikutip dari superball.id. Dia mengatakan kepada saya bahwa dalam situasi itu, dalam kurung, gol pertama, dia tidak membiarkan bola menyentuh tangannya, hanya dadanya. Meskipun sempat ada kontroversi akibat VAR yang menganulir gol Vietnam sebelumnya, Du Duy Man tetap menilai timnya tampil sangat tangguh dan layak meraih kemenangan. Pujian juga datang dari mantan pemain timnas Singapura yang memenangi Piala AFF 1998, Sun Mugham Subramani. Xuan San tampil sangat bagus. Pergerakannya sangat baik, menciptakan banyak peluang berbahaya bagi tim, puji Subramani. Kemampuannya dalam menguasai bola dan terhubung dengan rekan setimnya dalam serangan juga cukup mengesankan, selalu menjadi ancaman bagi gawang Singapura. Menurut Subramani, penampilan Xuan San menunjukkan kualitas dan kerja keras yang luar biasa sepanjang pertandingan. Dengan kemenangan ini, Vietnam semakin dekat untuk mencapai final AFF 2024, sementara Singapura harus bekerja keras untuk membalikan keadaan di leg kedua. Bagaimana menurut kalian tentang penampilan Nguyen Xuan San dan kemenangan Vietnam ini? Apakah Vietnam akan melanjutkan tren positif mereka hingga final? Silakan berbagi pendapat di kolom komentar. Posisi kuat lolos ke Piala Dunia 2026. FIFA bilang timnas Indonesia kini dilatih Shin Tae-yong sampai skuadnya begini. Tak disangka FIFA kini mengakui bahwa timnas Indonesia berada di jalur yang tepat untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan skuad yang dilatih Shin Tae-yong, Indonesia kini jadi tim yang tak bisa dianggap remeh. Apa yang membuat FIFA menganggap Indonesia sebagai pesaing serius? Temukan jawabannya di sini. Jelang pertandingan yang sangat menentukan, FIFA secara tiba-tiba membahas peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam artikel yang membahas perkembangan sepak bola Asia sepanjang 2024, FIFA menyebutkan bahwa Indonesia berada dalam posisi yang cukup kuat untuk meraih tiket ke Piala Dunia. Indonesia bersama dengan Yordania, Uzbekistan, dan Irak dianggap sebagai salah satu tim yang memiliki peluang besar untuk lolos. Indonesia dan Irak juga semakin dekat untuk penampilan kedua mereka, tulis FIFA, seperti dikutip pada Jumat dalam kurung 27 Desember 2024. Artikel ini juga menyoroti betapa ketatnya persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dianggap sebagai grup paling sengit di antara semua grup. Hal ini karena perbedaan poin yang sangat tipis, kecuali Jepang yang sudah sangat kokoh di puncak klasemen. Saat ini Jepang memimpin grup dengan 16 poin dari 6 pertandingan dan hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk memastikan tiket ke Piala Dunia. Di posisi kedua ada Australia dengan 7 poin dari 6 laga. Sementara itu persaingan sengit terjadi di posisi ketiga hingga ke-6 dengan Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina semuanya mengumpulkan 6 poin. Namun Indonesia sedikit lebih unggul dari tim-tim tersebut berkat selisih gol. Indonesia memiliki selisih gol -3 sama dengan Arab Saudi, tetapi unggul dalam jumlah gol yang dicetak.
Timnas Indonesia sudah mencetak 6 gol dari 6 pertandingan, sementara Arab Saudi baru mencetak 3 gol. Bahrain berada di peringkat kelima dengan selisih 5 gol, sementara Cina berada di posisi terbawah dengan selisih 10 gol. FIFA juga mencatat bahwa grup C merupakan grup yang paling ketat di antara 3 grup lainnya. Dengan hanya 1 poin yang memisahkan Australia yang berada di peringkat kedua dan Cina di dasar klasemen menjelang 4 pertandingan terakhir, yang akan dimainkan pada Maret dan Juni 2025. Posisi Indonesia yang sejauh ini cukup solid memberikan harapan meskipun masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan lolos. Bagaimana menurut kalian, apakah Timnas Indonesia akan berhasil menjaga momentum dan lolos ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.